Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran Matematika kelas 10. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, mari kita pahami terlebih dahulu definisi nilai mutlak dengan melihat tayangan video berikut ini. Disimak ya. Tahukah kamu, apakah itu nilai mutlak? Pernahkah kalian mendengar istilah nilai mutlak sebelumnya? Ya, ada beberapa hal, terutama salah satunya adalah dalam matematika. Jadi dalam matematika, sesuatu yang nilainya selalu positif itu disebut dengan harga mutlak atau nilai mutlak. Nah, di video ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Pada dasarnya, pada pembelajaran tentang nilai mutlak ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentunya adalah definisi nilai mutlak. Yang kedua, sifat-sifat nilai mutlak. Kita juga akan mempelajari tentang bagaimana menentukan penyelesaian dari persamaan yang memuat nilai mutlak. Dan juga kita akan mencari beberapa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Nah, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk mencermati pengertian dari nilai mutlak. Nilai mutlak, suatu bilangan dapat diartikan jarak antara bilangan tersebut dari titik nol. Dengan demikian, jarak selalu bernilai positif. Untuk lebih paham, kita coba cermati garis bilangan berikut. Nah, jarak angka 6 dari titik nol itu adalah 6 satuan. Jarak angka negatif 6 dari titik nol juga adalah 6 satuan. Jadi, sama-sama memiliki jarak positif 6. Baik dari 6 ataupun dari negatif 6. Nah, jika kita cermati, bagaimana dengan jarak angka 3 dan negatif 3? Apakah juga memiliki jarak yang positif? Nah, dari penjelasan tadi memang tampak bahwa nilai mutlak suatu bilangan selalu bernilai positif. Jika kita cermati lagi, jarak dari angka 6 ke titik 0 adalah 6 satuan. Jarak angka negatif 6 dari titik 0 juga adalah 6 satuan. Yaitu sama-sama positif 6. Begitu pula jarak angka 3 dan negatif 3 dari titik 0 itu jaraknya adalah sama-sama 3 satuan. Jadi jaraknya selalu bernilai positif. Nah, berkaitan dengan menentukan nilai mutlak suatu bilangan, maka muncullah tanda mutlak. Tanda mutlak disimbolkan dengan garis dua tepi bilangan suatu bilangan atau bentuk aljabar. Misalnya seperti berikut ini. Mutlak negatif 7 itu nilainya adalah positif 7. Mutlak negatif 11 nilainya adalah positif 11. Mutlak negatif 15 nilainya adalah positif 15. Mutlak 9 adalah 9. Mutlak negatif 23 adalah 23. Dan nilai dari mutlak negatif 10 adalah 10. Nah, bisa kalian pahami? Definisi nilai mutlak. Ya. Bagaimanakah definisi dari nilai mutlak? Jadi, nilai mutlak dari sebarang nilai X elemen bilangan real yang dinotasikan dengan mutlak X dengan garis tepi di kiri kanannya, itu secara umum persamaan nilai mutlaknya adalah sebagai berikut. Jadi mutlak X, dia akan bernilai X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jadi nilai mutlak X itu dia akan bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif tergantung pada nilai X yang ada di dalam tanda mutlak. Bagaimana? Kalian bisa pahami? Untuk lebih paham, ayo kita cermati contoh. Nah, di sana sudah terlihat bahwa ada definisi nilai mutlak. Ya, seperti yang kakak sampaikan sebelumnya. Nah, nilai mutlak dari 2 adalah positif 2. Kenapa? Karena angka 2 di dalam nilai mutlak itu bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sedangkan nilai mutlak dari 0 itu adalah 0. Karena angka 0 di dalam tanda mutlak itu lebih besar atau sama dengan 0. Sedangkan jika kita cermati mutlak negatif 3 itu nilainya adalah negatif dari negatif 3. Sehingga nilainya adalah positif 3. Karena negatif 3 adalah kurang dari 0. Nah, itu tadi definisi dari nilai mutlak.
Baik anak-anakku, setelah kalian memahami definisi dari nilai mutlak ini, maka selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang sifat-sifat dari nilai mutlak. Jadi sifat-sifat ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sifatnya berbunyi seperti ini. Untuk X elemen bilangan real dan Y elemen bilangan real dengan A lebih dari sama dengan 0, maka berlaku yang pertama, nilai mutlak dari X jika kurang dari A, maka nilai X tersebut akan lebih besar dari min A atau, nilai X-nya akan lebih besar dari min A dan nilai X-nya akan kurang dari A. Kemudian sifat yang kedua, nilai mutlak dari X, jika kurang dari sama dengan A, maka artinya adalah nilai X tersebut akan lebih dari negatif A dan akan kurang dari A. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak X jika lebih dari A, maka artinya nilai X tersebut kurang dari negatif A atau X-nya lebih dari A. Yang keempat, nilai mutlak dari X lebih dari sama dengan A, maka artinya nilai X akan kurang dari sama dengan negatif A atau nilai X-nya akan lebih dari sama dengan A. Dan sifat yang kelima ini untuk persamaan nilai mutlak, jadi ada nilai mutlak X, ini sama saja dengan nilainya akar dari X dikuadratkan. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini, kita dapat menggunakan dua cara. Yaitu yang pertama dengan mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan dengan menggunakan sifat tadi. Atau kita juga dapat menggunakan definisi dari nilai mutlak. Contohnya, perhatikan contoh berikut, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 3. Maka kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Artinya kita menggunakan sifat dari nilai mutlak yang berbunyi nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X dikuadratkan. Sehingga soal ini nilai mutlak dari X dikurangi 4 sama dengan 3. Maka sebenarnya ini jika diuraikan menurut sifat tadi, ini sama saja dengan akar dari X dikurangi 4 kita kuadratkan akan sama dengan 3. Nah, setelah itu kita akan hilangkan tanda akar di ruas sebelah kiri ini, maka otomatis sebelah kanan harus kita kuadratkan. Sehingga menjadi X dikurangi 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Kemudian X dikurangi 4 dikuadratkan, maka dia dikalikan dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kanan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kita kalikan X dengan X terlebih dahulu. Jadi X kali X hasilnya X kuadrat. Kemudian X dikali negatif 4, negatif 4X. Selanjutnya negatif 4 kali X, negatif 4X lagi. Maka jika ditotal hasilnya negatif 8X. Dan negatif 4 kita kali negatif 4 hasilnya plus 16. Yang di kanan tetap 9. Selanjutnya, bilangan 9 ini akan kita pindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi 16 dikurangi 9. Maka hasilnya 7. Sehingga X kuadrat dikurangi 8X ditambah 7 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Kita bisa tentukan penyelesaiannya atau X-nya dengan cara kita cari dua bilangan. Ketika ini dijumlahkan, nilainya harus sama dengan B. B itu adalah nilai yang ada di depan variabel X, yaitu negatif 8. Nah, ketika dikali, maka hasilnya harus sama dengan 7 ini kita kalikan dengan bilangan di depannya X kuadrat. Berapa di sini? 1. Berarti 7 kali 1 berapa? 7. Nah, berapakah yang memenuhi? Data yang memenuhi adalah perkalian 7 itu kan 7 kali 1. Akan begini kan? Nah, karena di sini hasilnya penjumlahnya harus negatif 8, maka 1 dan 7 ini sama-sama kita negatifkan. Nah, sehingga ini memenuhi. Negatif 1 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 8.
Negatif 1 dikali negatif 7 hasilnya sama dengan 7. Maka ketika ditulis pemfaktorannya menjadi X dikurangi 1, jadi dari min 1 yang di sini, dikali dengan X dikurangi 7, min 7-nya juga dari yang barusan kita temukan tadi. Kemudian yang di kanan tetap sama dengan 0. Sehingga kita pecah X dikurangi 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 7 yang sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya sama dengan min 1 pindah ruas ke kanan menjadi plus 1. Min 7 pindah ke kanan menjadi plus 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 7. Ini kita menyelesaikannya menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan cara sifat dari nilai mutlak. Bagaimana dengan menyelesaikannya menggunakan definisi dari nilai mutlak? Tadi disampaikan bahwa definisi dari nilai mutlak ini dia hasilnya ada dua. Yang pertama adalah sama dengan X untuk nilai X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ya, jadi untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Dan hasilnya negatif X untuk nilai X-nya kurang dari 0. Sehingga penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 3. Ini diselesaikannya dengan dua penyelesaian ini. Yang satunya positif X, satunya negatif X. Sehingga jika ini hasilnya tetap positif, X dikurangi 4 sama dengan 3, maka X-nya min 4 pindah ruas ke kanan. Menjadi plus 4, berarti 3 tambah 4 hasilnya 7. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari X dikurangi 4 sama dengan 3, maka nilai mutlak yang kedua, nilai X dikurangi 4-nya akan kita negatifkan. Jadi tambahkan tanda negatif di depan. Sama dengan 3. Nah, kemudian karena kita ambil X dikurangi 4 saja, maka negatif yang di depannya ini akan berpindah ke bilangan 3. Sehingga menjadi X dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Maka X-nya negatif 3, min 4 pindah ke kanan menjadi plus 4, hasilnya sama dengan 1. Jadi tetap himpunan penyelesaiannya, nilainya adalah X-nya sama dengan 1 dan 7. Ini adalah persamaan nilai mutlak. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang pertama, contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 5X dikurangi 1 lebih dari 3. Maka, menggunakan sifat dari nilai mutlak tadi, pertidaksamaannya, berbunyi nilai mutlak dari X, jika lebih dari A, maka artinya penyelesaiannya adalah nilai X-nya, ya, ini akan kurang dari negatif A, atau nilai X-nya akan lebih dari A. Sehingga contoh soal ini ketika kita jawab, nilai mutlak dari 5X dikurangi 1 lebih dari 3, maka penyelesaiannya adalah 5X dikurangi 1 akan kurang dari negatif 3, atau 5X dikurangi 1 akan lebih dari 3. Maka ini menjadi 5X, min 1 pindah ruas kanan menjadi plus 1. Jadi min 3 ditambah 1 hasilnya min 2. Sehingga nilai X-nya kurang dari min 2 dibagi 5. Tetap hasilnya adalah X-nya negatif 2/5. Kemudian di sebelah kanan, 5X dikurangi 1 lebih dari 3. Maka jika ini 5X-nya tetap di sebelah kiri, min 1-nya pindah ke kanan, maka hasilnya adalah 5X lebih dari 3 ditambah 1, hasilnya 4. Maka X-nya lebih dari 4 dibagi 5 atau 4/5. Jadi, kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya, jika kita tulis menggunakan notasi pembentuk himpunan, menjadi himpunan dari X sedemikian hingga X-nya kita tulis sesuai hasilnya kurang dari negatif 2/5 atau nilai X-nya lebih dari 4/5.
Jangan lupa dengan syaratnya nilai X-nya adalah elemen bilangan real. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X ditambah 5 kurang dari sama dengan 6. Nah, sifat dari nilai mutlak tadi, jika nilai mutlak X itu kurang dari sama dengan A, maka penyelesaiannya nilai X-nya tersebut akan lebih dari sama dengan negatif A dan akan kurang dari sama dengan A. Sehingga penyelesaian dari contoh saat ini, nilai mutlak 2X plus 5 kurang dari sama dengan 6, maka penyelesaiannya adalah 2X ditambah 5 akan lebih dari sama dengan negatif 6 dan akan kurang dari sama dengan 6. Ketika 2X-nya tetap berada di tengah, maka negatif 5 akan pindah ke ruas kanan dan ruas kiri dari tanda ketidaksamaannya. Maka menjadi 6 plus 5 pindah ke kanan menjadi negatif 5. Begitu juga jika dia pindah ke kiri, tetap negatif 5. Maka ketika ini dihitung, 6 dikurangi 5 hasilnya 1, min 6 dikurangi 5 hasilnya min 11. Sehingga nilai X-nya adalah ruas kiri dan ruas ininya ya, kanannya, sama-sama kita bagi 2, berarti 1/2. Yang di sebelah kiri berarti minus 11 kita bagi 2. Jadi, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Bisa kita tulis menjadi dalam kurung kurawal himpunan X sedemikian hingga ya kita tulis sama persis dengan yang dari hasil tadi dengan syarat jangan lupa nilai X-nya adalah elemen bilangan real. Nah, ini adalah pembahasan tentang definisi dari nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.